Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Terutama matanya, tidak lagi sedingin air yang tergenang, melainkan berubah menjadi sangat lembut. Dia meletakkan tangannya di dadanya, dan perlahan berkata, "CR, aku punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu." Saat dia mengatakan itu, dia memberikan kekuatan yang kuat dengan tangannya. Energinya yang dalam melonjak, dan segera setelah itu, dia mengerang tertahan, dan rasa sakit melintas di wajahnya. Massa cahaya putih, seukuran kepalan tangan, keluar dari mulutnya, dan mendarat di tangan Yun Changhai. Massa cahaya putih ini adalah lapisan energi pelindung yang dalam, dan dengan aman menyelimuti benda di dalamnya. Yun Ce mengambil beberapa langkah lebih dekat, kumpulan cahaya pelindung ini sangat padat, dan memancarkan aura tingkat sangat tinggi yang tidak dapat dipahami oleh Yun Ce. Jelas, ini adalah sesuatu yang telah diatur oleh Yun Changhai sebelum dia ditekan. Dia bertanya, "Mungkinkah ini hal yang kamu ingin aku serahkan ke alam iblis ilusi lebih awal?" Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya di mana benda yang ingin dipercayakan Yun Changhai kepadanya ditempatkan, jadi benda itu benar-benar ditelan ke dalam perutnya setelah dia melindunginya dengan energinya yang dalam. "Benar." Yun Changhai menarik napas dalam-dalam. "Ambil ini, jangan coba-coba memeriksa isinya. Jika suatu hari kamu mendapatkan kemampuan untuk menuju ke alam iblis ilusi, serahkanlah itu kepada penguasa alam iblis ilusi saat ini, ke tangan permaisuri iblis kecil. Anda pasti harus menyerahkannya kepadanya secara pribadi, jangan biarkan orang lain menyentuhnya." Yun Ce mengambil benda yang diselimuti oleh kumpulan cahaya putih, langsung menyimpannya ke dalam Sky Poison Pearl miliknya, lalu mengangguk dengan hati-hati. "Kakek, jangan khawatir. Sebelum bertemu dengan Little Demon Empress, bahkan jika aku mati, itu tidak akan mendarat di tangan siapapun." "Bagus, tentu saja, aku percaya pada kata-katamu." Yun Changhai memberikan senyuman yang menghibur, lalu sekali lagi mengangkat lengan kanannya. "Ayo, berikan aku tangan kirimu." Yun Ce dengan patuh mengulurkan tangan kirinya. "Kakek, kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Sangat disayangkan bahwa energi yang dalam tidak dapat disalurkan, jika tidak, saya tidak akan ragu untuk memberikan semua energi saya kepada Anda. Kekuatan saya saat ini sedang ditekan sebagian besar, satu-satunya hal yang dapat saya bantu adalah membangunkan penanganan mendalammu sebelum waktunya." Ketika kata-kata Yun Changhai jatuh, gelombang energi yang dalam, seperti lautan yang mengamuk, tiba-tiba memasuki lengan kirinya, dan membawa rasa sakit yang hebat yang terasa seolah-olah seluruh tangannya akan meledak. Di saat yang sama, tanda putih berbentuk pedang itu muncul kembali di punggung tangannya. "Kakek," tepat ketika Yun Ce hendak bertanya, mata Yun Changhai tiba-tiba tertutup rapat. Ekspresinya berat dan tegas. Dia langsung menutup mulutnya, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, dia menekan energinya sejauh mungkin, membiarkan seluruh tubuhnya berada dalam kondisi tidak berdaya sepenuhnya. Yun Changhai telah mengatakan ini. Pegangan mendalam di keluarga Yun mereka, secara alami akan terbangun ketika energi mendalam seseorang mencapai alam mendalam langit. Saat ini, Yun Ce baru berada di alam mendalam bumi tingkat ke-6, dari kata-kata Yun Changhai, ia berencana untuk langsung membangkitkan pegangan mendalam Yun Ce saat ia masih berada di alam mendalam bumi. Pegangan mendalam Yun Changhai dilepaskan, berubah menjadi sinar panjang cahaya cian yang mengalir, yang berputar dan menari di sekitar lengan Yun Ce. Rasa sakit di lengannya menjadi semakin berat, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Yun Ce sedikit mengatupkan giginya, dan tidak mengerang sedikit pun. Melihat Yun Changhai, giginya bahkan terkatup lebih erat daripada gigi Yun Ce, dahinya sudah dipenuhi keringat hangat, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia menghabiskan energinya yang dalam tanpa syarat,
dan menahan rasa sakit yang bahkan lebih parah, lebih besar dari Yun Che. Apa yang Yun Che tidak tahu adalah bahwa membangunkan deep handle seseorang sebelum waktunya adalah tugas yang sangat sulit. Dengan kekuatan Yun Changhai saat ini, dia hampir tidak bisa melakukannya, dan sebagai konsekuensinya hampir seluruh kekuatan di tubuhnya akan habis. Perputaran pegangan dalam Qian menjadi lebih cepat, dan perasaan mengembang di tangan kiri Yun Che mulai menjadi lebih parah, seolah-olah bisa meledak dalam hitungan detik berikutnya. Pada saat ini, bersamaan dengan geraman Yun Changhai, lengan di tangan kiri Yun Che tiba-tiba meledak, memperlihatkan seluruh lengan kirinya. Di lengannya, lampu merah-merah yang panjangnya sekitar 15 cm bersinar dengan jelas. Saat lampu merah-merah ini muncul, pikiran dan pembuluh darah Yun Che bergetar hebat, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang ditambahkan di lengannya. Sesuatu yang, meski asing, terhubung erat dengan pembuluh darah dan pembuluh darahnya. Garis keturunan keluarga Yun yang dibawanya, pegangan mendalam miliknya, terbangun sebelum waktunya pada saat ini. Yun Changhai mengerang lega, dan melepaskan cengkeramannya dari lengan Yun Che, seluruh tubuhnya gemetar karena kelelahan yang luar biasa. Sementara pada saat ini, rasa asing di lengan Yun Che benar-benar hilang, dan dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Yun Changhai. "Kakek, kamu baik-baik saja." "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." Yun Changhai melambaikan tangannya, dan terengah-engah. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah lengan Yun Che. Ketika dia melihat tanda pegangan dalam berwarna merah tua itu, dia tertegun. Bagaimana bisa, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, di antara 7 warna pegangan mendalam, merah adalah yang paling lemah. Di dalam keluarga Yun, 9 dari 10 pegangan mendalam berada dalam kisaran merah, oranye, dan kuning, ketiga warna ini. Dan, di dalamnya, 9 dari 10 lainnya berwarna oranye dan kuning. Pegangan dalam berwarna merah hanya menghasilkan 10% yang sangat kecil, dan kemungkinan kemunculannya hampir sama dengan pegangan dalam berwarna hijau. Karena pegangan dalam berwarna merah adalah hal yang memalukan bagi murid-murid Yun, praktisi yang membangunkan pegangan dalam berwarna merah, langsung dianggap sebagai sampah. Mereka hanya bisa menjadi pelayan atau tukang di keluarga Yun. Lupakan tentang keluarga Yun. Bahkan jika mereka pergi keluar, mereka masih akan dipandang rendah oleh orang lain. Yun Changhai, sebagai tuan dari keluarga Yun, dia dan putranya Yun Qinghong sama-sama membangkitkan pegangan mendalam Qian yang luar biasa, dan di mata Yun Changhai, dengan bakat Yun Che, dia yang mewarisi darah mereka, Yun Changhai sangat percaya bahwa miliknya handle yang mendalam setidaknya akan berwarna Qian juga, atau bahkan mungkin berwarna biru. Dan tidak peduli seberapa buruknya, itu harus tetap berwarna hijau. Namun, dia pastinya tidak menyangka, apa yang dia bangun sebenarnya adalah pegangan dalam berwarna merah yang paling sampah yang dipandang sebagai penghinaan oleh keluarga Yun. Kejutan dan kekecewaan di wajah Yun Changhai jelas tertangkap oleh Yun Che. Dia melihat tanda merah di lengan kirinya, dan berkata dengan lembut, "Pegangan dalam berwarna merah, seharusnya menjadi pegangan mendalam yang paling lemah, kan? Maafkan aku, kakek, aku mengecewakanmu." Karena tidak tumbuh besar dalam keluarga Yun, dia tidak sepenuhnya yakin apa arti pegangan mendalam bagi murid-murid Yun, jadi, meskipun itu adalah pegangan dalam berwarna merah yang paling lemah, dia tidak terlalu kecewa. Lagi pula, dengan tambahan pegangan dalam berwarna merah, baginya, itu hanya akan meningkatkan kekuatannya, dan tidak benar-benar merugikan. Dia kurang lebih bisa memahami perasaan Yun Changhai. Dia pernah mengatakan bahwa, pegangan mendalam adalah kemuliaan terbesar keluarga Yun, dan ketika dia berjuang dengan seluruh kekuatannya untuk membangunkan pegangan mendalam Yun Che sebelum waktunya, tentu saja, dia membawa beban besar, harapan. Tanda berwarna merah itu,
tidak diragukan lagi telah mengubah semua ekspektasi tinggi menjadi kekecewaan. Ini tidak apa-apa, namun, Yun Changhai menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum santai. Cukup bagus untuk berhasil membangunkan pegangan mendalammu, jadi bagaimana jika itu adalah pegangan dalam berwarna merah? Cucuku memiliki bakat yang luar biasa, dan bahkan mewarisi darah binatang suci Phoenix. Lupakan saja itu hanya pegangan dalam berwarna merah, bahkan jika kamu tidak memiliki pegangan mendalam sama sekali, kamu pasti tetap tidak lebih buruk dari orang lain. Kekecewaan Yun Changhai hanya berlangsung sesaat sebelum hilang sama sekali. Kata-katanya bergema, dan datang dari lubuk hatinya. Itu jelas tidak memaksa sedikit pun, sebaliknya, dialah yang menghibur Yun Che. Yun Che merasakan hatinya menghangat, dan mengangguk kuat. Kakek, jangan khawatir. Aku pastinya tidak akan lebih lemah dari siapapun, dan jika aku kembali ke keluarga di masa depan, aku pasti akan lebih unggul dari semua orang yang berasal dari generasi yang sama juga. Saya pasti tidak akan mempermalukan reputasi kakek. Bagus. Saya percaya cucu saya yang baik. Yun Changhai menepuk bahu Yun Che, wajahnya menunjukkan senyuman senang. Tapi, alasan mengapa kamu memiliki pegangan merah yang dalam, pastinya bukan karena kurangnya bakatmu. Kekuatan pegangan mendalam, setengahnya berasal dari pembuluh darah seseorang, sementara separuhnya lagi berasal dari pembuluh darahnya yang dalam. Sebelumnya, kamu telah mengatakan bahwa, tidak lama setelah kamu lahir, pembuluh darahmu yang dalam telah lumpuh, dan guru misteriusmu baru saja memperbaiki pembuluh darahmu yang dalam ketika kamu berumur 16 tahun. Pembuluh darah yang dalam yang baru lahir, bagaimanapun juga, itu adalah pembuluh darahmu, bukan milikmu, pembuluh darah dalam bawaan, yang berarti, pada dasarnya tidak dapat menghasilkan pegangan mendalam yang kuat. Dan mungkin ada kemungkinan bahwa pegangan mendalam Anda bahkan tidak dapat muncul. Kalau tidak, dengan bakatmu, Yuner, bagaimana mungkin itu bisa menjadi pegangan dalam berwarna merah? Tapi, itu tidak masalah. Selagi aku masih hidup, bisa bertemu kembali dengan cucuku, dan bahkan hidup bersama begitu lama, aku sudah sangat bersyukur kepada Tuhan. Apa yang membuat Anda merasa tidak puas? Hahaha. Yun Changhai tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi rasa lelah, namun juga dipenuhi kepuasan yang tiada taraf. Ayo, coba lepaskan pegangan mendalammu. Saat pegangan mendalammu terbangun, secara alami kamu akan memahami cara menggunakannya. Kata Yun Changhai sambil tertawa. Yun Che mengangguk. Memang benar, saat pegangan mendalamnya terbangun, koneksi roh lain muncul di dalam jiwanya, dan koneksi roh dari pegangan mendalam menghasilkan kekuatan yang tidak terasa asing sama sekali. Faktanya, itu seperti organ baru di dalam tubuhnya. Saat dia menginginkannya bergerak, lampu merah di atas lengan kirinya menyala. Setelah itu, cahaya merah tua tanpa suara terbang keluar dan melayang di samping tubuhnya. Mengikuti kemauannya, ia berubah menjadi bentuk sesar naga. Selain perbedaan warnanya, tampilan luarnya sama persis dengan sesar naga. Melihat pegangan mendalam di sebelah tubuhnya, meskipun kekuatannya jauh dari milik kakek, perasaan gembira yang tak terlukiskan muncul di hati Yun Che. Melihat ekspresinya, Yun Changhai tersenyum puas. Percayalah pada perasaanmu. Bukan hanya kekuatan Anda, itu adalah bagian dari tubuh dan jiwa Anda. Meski merupakan kelas terendah di antara Deep Handle, namun warna merah memiliki keunggulan tersendiri. Begitu pula dengan kekuatan pegangan mendalam yang muncul dari tubuh pemilik pegangan mendalam, sehingga ketika dilepaskan juga akan mempercepat laju konsumsi energi dalam dan energi mental. Semakin kuat pegangan mendalamnya, semakin besar tingkat konsumsinya. Oleh karena itu, pegangan dalam berwarna merah memiliki tingkat konsumsi terkecil. Kata-kata Yun Changhai tentu saja hanyalah kata-kata penghiburan. Sebagai level terendah dari pegangan mendalam, apa yang disebut
kelebihan dari pegangan dalam berwarna merah ini hanya bisa dianggap sangat menggelikan. Pegangan dalam berwarna merah mulai berubah menjadi berbagai bentuk sesuai keinginan Yunce, kadang-kadang, itu adalah pedang, kadang-kadang, adalah tombak, kadang-kadang, itu adalah damas yang panjang. Terkadang berbentuk daun, berbentuk tetesan air, dan bahkan siluet manusia. Yun Changhai melanjutkan, pegangan yang mendalam bukan hanya sejenis bentuk kekuatan khusus. Itu juga bisa menjadi bentuk jiwa murni, dan menyerang jiwa lawan atau melakukan serangan mental. Serangan mental, Yunce tercengang. Setelah itu, dia memusatkan keinginannya dengan cepat, hampir seketika, pegangan mendalamnya dengan cepat berubah hingga benar-benar tak berjejak dan tak berbentuk, menjadi bentuk jiwa yang murni. Sekali lagi, kekuatan dan kemistisan dari pegangan mendalam melebihi harapan Yunce. Selanjutnya, hatinya bergetar, seolah dia memikirkan sesuatu. Hehehe, menyaksikan kegembiraan yang tak henti-hentinya di wajah Yunce saat dia mengoperasikan handle mendalam yang baru terbangun, Yun Changhai menganggukkan kepalanya terus-menerus, dan mengingat kembali masa mudanya, ketika dia baru saja membangunkan handle mendalamnya. Saat dia tersenyum, pandangannya berangsur-angsur menjadi kabur. Dia dulunya begitu kuat dan sombong, mampu meremehkan segalanya. Dia adalah raja, hanya di bawah kaisar, namun sekarang, dia berada dalam kesulitan yang menyedihkan dan mengerikan. Putranya terluka saat mencoba menyelamatkannya, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup. Dia juga secara tidak sengaja membawa cucunya ke dalam jurang ini, cucunya berusia 19 tahun saat ini, namun hingga hari ini, dia tidak pernah memikul tanggung jawab sebagai seorang kakek. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengonsumsi kekuatan asalnya sendiri, dan membantunya membangunkan pengendalian mendalamnya lebih awal. Dalam 100 tahun terakhir, dia menderita karena kesepian dan kesulitan, kesusahan dan penghinaan, namun sejak awal, dia tidak pernah rela mati. Dia tidak ingin benda penting Kaisar Iblis hilang, dan terlebih lagi, dia tidak ingin mati di sini tanpa kontribusi apapun. Padahal saat ini, dia sudah mempercayakan benda penting itu kepada cucunya sendiri. Dia akhirnya bisa mengakhiri hidupnya yang malang dengan suatu nilai. CR, kemarilah. Yunce menarik pegangan mendalamnya, dan berjalan ke depan Yun Changhai. Saat itu, ketika aku meninggalkan alam iblis ilusi untuk mencari Kaisar Iblis, aku dengan ragu-ragu menyerahkan beban berat keluarga kepada ayahmu, tapi aku tidak memberitahunya sebuah rahasia besar. Hanya garis keturunan Kaisar Iblis dan keluarga Yunku yang mengetahui rahasia ini. Selain itu, rahasia ini diturunkan secara lisan oleh Kaisar Iblis atau penguasa keluarga Yun, sama sekali tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Jika Kaisar Iblis benar-benar telah mati, maka satu-satunya orang di dunia yang mengetahui rahasia ini adalah aku. Karena saya telah terjebak di sini, saya tidak akan pernah bisa melihat terang hari lagi. Hanya kamu yang bisa menggantikanku, CR, dekatkan telingamu ke arahku. Hanya pasangan kakek cucu yang ada di sini, di tempat ini, dan tidak mungkin ada orang lain yang mendengar mereka berbicara. Tapi Yun Changhai tetap sangat berhati-hati, jadi terbukti betapa pentingnya rahasia ini. Yunce tidak berkata apa-apa lagi, menuruti permintaan Yun Changhai dan mendekat. Kemudian, Yun Changhai, menggunakan suara yang sangat lembut, mengatakan sesuatu di telinganya. Ah, apakah ini nyata? Setelah mendengar kata-kata Yun Changhai, Yunce mengungkapkan ekspresi sangat terkejut. Masalah ini menyangkut masa depan seluruh alam iblis ilusi. Kamu harus menyimpan ini dalam hatimu, dan memberi tahu permaisuri iblis kecil, yang saat ini mendominasi alam iblis ilusi, dan kamu pastinya tidak boleh memberi tahu orang lain. Yunce mengangguk, saya akan mengingat semua kata-kata kakek di hati saya. Kakek, kamu juga tidak perlu terlalu pesimis, kita pasti bisa menemukan cara untuk keluar dari sini.
Aku akan dengan hati-hati menjaga rahasia yang kakek katakan kepadaku, tapi untuk masalah memberitahu permaisuri iblis kecil tentang hal itu, tidak harus aku yang melakukannya, akan lebih baik jika kakek melakukannya secara pribadi. Hahaha. Yun Changhai mulai tertawa dengan rasa syukur, saya sangat senang mendengar Anda mengucapkan kata-kata ini. Keluarga Yunku berhutang budi padamu selama 19 tahun, dan kakeklah yang menjebakmu di sini, namun kamu tidak menunjukkan sedikit pun keluhan. Anda tidak hanya bersedia mengakui saya sebagai kakek Anda bahkan memperhatikan saya, untuk memiliki cucu seperti itu, keluarga Yun saya benar-benar beruntung, dan itu juga merupakan kompensasi terbesar yang saya, Yun Changhai, terima dari surga di 100 tahun kegelapan ini. Saya juga percaya bahwa jika Anda bertemu dengan orang tua kandung Anda pasti tidak akan menyalahkan mereka karena tidak melindungi Anda dengan baik saat itu. Meskipun tubuhmu membawa niat membunuh yang kuat, watak bawaanmu masih sangat baik, sepertinya kakek Xiao yang membesarkanmu pastilah pria yang baik hati. Yun Che mengangguk ringan, dia adalah kakek yang sangat mulia. Yun Changhai melihat ke atas, dan berkata dengan sedih, saya sangat ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Selama ratusan tahun aku hidup, aku belum pernah begitu bersyukur kepada seseorang sebelumnya. CR, ingat kata-kataku sebelumnya. Suatu hari nanti, Anda harus memberinya penghormatan seolah-olah dia adalah kakek kandung Anda untuk membalas kebaikan dan rahmatnya dalam membesarkan Anda. Yun Che mengangguk berulang kali. Baiklah, aku lelah, dan aku perlu istirahat sebentar. Pergilah keluar penghalang dan pelajari dengan cermat pengendalian mendalam yang baru Anda bangun. Hanya mempelajarinya dengan cermat akan memungkinkan Anda secara bertahap menemukan seluk-beluknya yang tak terbatas. Kata Yun Changhai sambil menutup matanya. Iya, kakek. Yun Che mengangguk, dan berjalan keluar penghalang. Untuk membangkitkan pegangan mendalamnya, sepertinya Yun Changhai telah menghabiskan energi dalam jumlah yang sangat besar. Sebelumnya, ketika dia berbicara, dia terengah-engah sepanjang waktu. Setelah berjalan keluar penghalang, Yun Che duduk. Dia menutup matanya, namun tidak memikirkan tentang pegangan mendalam, sebaliknya, dia berpikir keras tentang bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Yun Changhai telah terikat pada pedang hukuman surga dengan apa yang dikenal sebagai rantai meteorit. Suatu kali, Yun Che pernah mencoba menyerang rantai meteorit dengan Dragon Vault, namun tidak mampu menimbulkan kerusakan sedikit pun, apalagi memutuskannya. Jasmine telah memberitahunya sebelumnya bahwa kekuatan penekan pedang hukuman surga terkait dengan hati dan jiwa Yun Changhai. Selama Yun Changhai tidak mati, kekuatan penekan ini akan selalu ada. Sebaliknya, jika dia mati, kekuatan penekannya akan hilang. Ini juga alasan dia bertekad untuk membunuh Yun Changhai sebelumnya. Sekarang dia tahu Yun Changhai adalah kakeknya, dia jelas tidak bisa mengambil tindakan melawannya lagi. Kalau begitu, jika dia ingin pergi sendiri, Yun Che membuka matanya dengan paksa, dan otaknya terasa seperti tertusuk arus listrik. Tidak mungkin Yun Changhai punya metode untuk meninggalkan tempat ini, jika tidak, dia tidak akan terjebak di sini selama 100 tahun. Selain membunuh Yun Changhai, dia tidak punya cara lain untuk pergi. Namun, fakta bahwa dia tidak bisa menyerang Yun Changhai tidak berarti bahwa Yun Changhai tidak akan bunuh diri untuk membebaskannya. Formasi penekan jiwa perkasa surga tidak efektif terhadap diri sendiri. Lalu mengapa Yun Changhai masih ingin dia mempelajari pegangan mendalam di luar penghalang? Dan kata-katanya sebelumnya, memberitahunya tentang rahasia besar itu. Kakek, Yun Che meraung. Dia melompat tiba-tiba, dan menyerbu ke dalam penghalang. Begitu kakinya memasuki penghalang, dia membeku di tempatnya. Kepala Yun Changhai menjuntai di depan dadanya. Bahkan di bawah teriakan ketakutannya, dia tidak bereaksi sedikit pun, dan Yun Che tidak bisa lagi merasakan sedikit pun kehidupan dari keberadaannya.
Kakek. Pikiran seperti mimpi buruk yang tiba-tiba muncul di benaknya tiba-tiba semakin mendekati kenyataan. Seluruh tubuh Yunce bergidik, dan menyerang ke depan seolah-olah dia gila, menerkam di depan tubuh Yun Changhai. Namun yang merespons bukanlah suara Yun Changhai, melainkan suara rantai meteorit yang jatuh. Rantai meteorit yang melilit tubuh Yun Changhai tiba-tiba mengendur sepenuhnya, dan jatuh ke tanah tanpa daya. Ini karena kunci rantai meteorit juga terhubung dengan hati dan jiwa orang yang diikat. Ketika orang yang diikat meninggal, rantai meteorit akan otomatis terlepas. Aura pedang hukuman surga yang mengesankan juga menghilang tanpa jejak saat ini. Tidak ada satupun dari kekuatan penekan yang berat dan tak terbatas itu yang tersisa, dan itu setenang pedang mati. Tubuh Yun Changhai, yang telah dibelenggu di sana selama 1 abad, akhirnya memperoleh kebebasannya pada saat ini, jatuh ke depan perlahan ke dalam pelukan Yunce. Yunce memegangi tubuh kakeknya dan perlahan berlutut di tanah. Dia memandang ke depan tanpa ekspresi, tanpa suara apapun, tanpa gerakan apapun, bahkan tanpa air mata, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya saat itu juga. Dia memutuskan pembuluh darah jantungnya sendiri, agar dia membuat pilihan ini. Saya tidak terkejut sama sekali, kata melati ringan. Yun Changhai telah meninggal, dan seperti yang dikatakan Jasmine, dia meninggal karena memotong pembuluh darah jantungnya sendiri. Dia meninggal dengan sangat tenang, dan ekspresinya tenang. Senyuman tipis masih terlihat di sudut wajahnya, dan itu adalah semacam senyuman senang dan puas. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa menghibur Yunce, di balik ekspresi senyumnya diam-diam terdapat perasaan enggan dan prihatin yang mendalam. Pada saat ini, kata-kata terakhir Yun Changhai terdengar di samping telinga Yunce. Sebelum dia meninggal, dia telah meninggalkan beberapa kata yang tersisa dari jiwanya. CR, dalam jangka waktu ini, kakek dapat melihat bahwa di dalam hatimu terdapat banyak orang, banyak masalah, dan kamu ingin sekali meninggalkan tempat ini sepanjang waktu. Kakeklah yang telah mengecewakanmu, dan ini juga hal yang terakhir kakek bisa lakukan untukmu. Jangan merasa sedih, walaupun kakek sudah tiada, bagi kakek, inilah kelegaan yang kurindu siang malam. Telah bertemu denganmu, dan mempercayakan sesuatu yang aku tidak mampu berikan kepadamu. Kakek tidak lagi memiliki penyesalan dan kekhawatiran. Aku bisa tenang dan pergi menemani Kaisar Iblis dengan tenang. Selain itu, masih ada kamu sebagai penerus kehidupan dan garis keturunan kakekmu. CR, anakku yang baik, kakek tidak merawatmu dengan baik dalam hidup ini. Di dunia lain, kakek akan mendoakanmu dengan seluruh waktu dan tenaganya. Benua langit yang mendalam adalah rumahmu, tetapi alam iblis ilusi adalah tanah airmu yang sebenarnya. Kakek berharap suatu hari nanti, kamu dapat kembali ke alam iblis ilusi, dan kembali ke keluarga Yun kita, dan memberitahu orang tuamu bahwa kamu masih hidup di dunia ini dengan aman dan sehat. Jangan salahkan orang tuamu, mereka pasti sudah melakukannya. Merobek hati dan merobek paru-paru mereka karena mengkhawatirkanmu, merindukanmu selama 19 tahun ini. Keinginan terakhir kakek bukanlah balas dendam, atau ras Kaisar Iblis, tapi keinginan untuk melihat kalian semua, bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Kata-kata terakhir Yun Changhai menghilang, dan 2 garis air mata akhirnya mengalir di wajah Yunce. Di atas kepalanya, gumpalan pasir mulai bergemuruh dan berjatuhan, yang menandakan bahwa kekuatan penekan dari pedang hukuman surga telah hilang sepenuhnya. Tapi Yunce tidak bergerak untuk waktu yang lama, memeluk mayat Yun Changhai, memeluk kerabat yang hilang setelah dia baru saja bertemu. Seluruh dirinya tampaknya telah menjadi patung yang menyedihkan. Pada saat yang sama, villa pedang surgawi. Ling Jie, yang baru saja menyelesaikan pelatihan, sedang berjalan kembali ke halaman rumahnya dengan tubuh penuh panas. Saat dia hendak memasuki kamarnya, seorang murid pedang surgawi yang mengenakan pakaian berhiaskan pedang,
bergegas masuk, Tuan Muda Villa kedua. Kakak senior Yun Peng, masalah apa yang mendesak ini? Ling Jie memalingkan wajahnya, dan menghirup udara. Tuan Villa Muda kedua, selamat telah menembus alam mendalam roh tingkat 10 dengan kecepatan kilat. Anda telah melampaui Tuan Muda Villa, kata murid pedang surgawi dengan wajah tersenyum. Ling Jie telah mengguncang seluruh villa pedang surgawi kemarin ketika dia menerobos, karena, ketika Ling Yun berusia 17 tahun, dia hanya berada di alam mendalam roh tingkat ke-9. Kali ini, terobosan Ling Jie menandakan bahwa bakat bawaannya benar-benar melampaui itu milik Ling Yun. Dia mengambil undangan yang bertatahkan garis-garis berapi dari dadanya. Ini adalah undangan yang dikeluarkan oleh klan surga yang terbakar. Dalam 4 hari, Tuan Muda Klan Surga Terbakar akan berangkat ke kota Kekaisaran Blue Wind untuk mengawal Putri Chang Yue untuk menikah. Dalam 7 hari, mereka akan menyelesaikan pernikahan di Firisun Hall milik Klan Surga Terbakar. Secara kebetulan, Tuan Villa ada sesuatu yang harus dilakukan 7 hari dari sekarang, dan meminta Tuan Muda Villa kedua untuk mewakilinya di sana. Dia mengatakan sudah 2 tahun sejak Tuan Muda Villa kedua meninggalkan Villa Pedang Surgawi, dan kamu harus memanfaatkan fakta bahwa kamu baru saja menerobos untuk bepergian keluar sebentar. Fen Jue Cheng, dan kakak putri. Ling Jie gemetar, dan mengambil undangan dari tangan muridnya dengan suara, "Wus." Dia menyapunya setelah membukanya, dan alisnya tenggelam. Bagaimana bisa seperti ini tidak benar. Ini jelas bukan niat sebenarnya dari kakak putri adalah milik bos. Dia melihat undangan itu berkali-kali. Akhirnya, matanya berhenti sejenak pada tanggal tersebut. Dia mengerutkan alisnya, sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia menyimpan undangan itu, dan berkata dengan ekspresi sungguh-sungguh. Saudara senior Yun Peng, beritahu ayah bahwa 7 hari dari sekarang, saya akan pergi ke klan surga terbakar sebagai penggantinya.